Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Filna Aradea NPM 0661180033 yang akan berperan sebagai apoteker, dan Herda Puspita NPM 0661180025 yang akan berperan sebagai pasien. Di sini kami akan menampilkan video hasil karya kami, yaitu konseling apoteker kepada pasien dengan obat yang telah diresepkan oleh dokter. Yuk langsung aja disimak videonya. Pasien Nyonya MN, 28 tahun, pergi ke apotik untuk mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter. Pasien didiagnosis oleh dokter menderita preeklamsia, dan pasien juga memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2. Pasien mendapatkan 4 macam obat. 2 macam obat untuk penurun tekanan darah tinggi, yaitu kaptropil dan irbesartan, dan 2 obat untuk pengontrol tekanan gula darah agar tidak tinggi pada pasien, yaitu akarbos dan glikoidon. Pasien juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi dexamethasone ketika mengalami sakit gigi. Saat ini pasien sedang hamil, dan 2 minggu kemudian pasien direncanakan akan melahirkan. Pasien menanyakan mengenai obat-obatan yang diterima kepada apoteker. Bagaimanakah apoteker memberikan konseling kepada pasien? Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Filna Aradea, apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya MN. Saya ingin mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter. Baik Ibu, boleh saya lihat resepnya? Ya Mbak, ini resepnya. Baik Ibu, ini obatnya untuk penderita preeklamsia ya Bu. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokternya apa itu preeklamsia, namun saya akan menjelaskan kembali karena ini akan berhubungan dengan obat yang akan Ibu konsumsi nanti. Ya Mbak, silakan kalau Mbak mau ngejelasin lagi. Baik Ibu, jadi preeklamsia itu kondisi peningkatan tekanan darah yang disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini biasanya terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Gejala yang biasa timbul seperti tekanan darahnya tinggi, sesak nafas, sakit kepala yang terus-menerus, mual, dan muntah. Begitu Ibu, apa sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Mbak, udah cukup jelas kok. Tadi juga saya udah dijelasin sama dokter Mbak. Baik Ibu, ditunggu sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Oh iya, baik Mbak. Pasien atas nama Nyonya NM. Ya Mbak, saya sendiri Mbak. Saya akan menjelaskan dulu dosis dan aturan pakainya. Apa Ibu bersedia? Ya Mbak, silakan Mbak. Baik Ibu, obatnya ada 4 macam ya Bu. Ini ada obat darah tingginya, kaptropil 12,5, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan ya Ibu, tapi sebaiknya diminumnya pada saat mau tidur karena obat ini pada dosis awal atau pada awal penggunaan akan menyebabkan atau berefek samping sakit kepala, jadi sebaiknya diminumnya pada saat mau tidur ya Bu. Dan ini obat irbesartannya 150 mg, diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan ya Ibu. Maaf Ibu, apa Ibu punya riwayat penyakit lain? Saya punya riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 Mbak. Baik Ibu, obat pengontrol gula darahnya Ibu, ini punya riwayat penyakit DM tipe 2. Jadi ini obatnya ada 2 macam. Nah, tapi sebaiknya menurut saya untuk pengontrol gula darahnya itu diberikannya dengan insulin Ibu. Karena setahu saya untuk ibu hamil itu tidak boleh mengonsumsi obat terlalu banyak. Jadi sebaiknya untuk pengontrol gula darahnya itu diberikannya secara insulin Ibu. Tapi kan Ibu sudah konsultasi ke dokter, tidak mungkin ngasih obatnya sembarangan, pasti sudah melalui pengecekannya dan pertimbangannya juga. Jadi obatnya tetap yang diberikan sama dokter ya Ibu, obat glikoidon dan obat akarbosnya. Jadi untuk obat glikoidon diminumnya 1 kali sehari 1 tablet sudah makan ya Ibu. Untuk akarbosnya diminumnya 1 kali sehari 1 tablet setelah makan pada suapan pertama ya Ibu. Jadi setelah itu Ibu bisa melanjutkan makanannya lagi. Untuk dosis dan aturan pakainya apa sudah jelas Ibu?
Oh iya Mbak, udah cukup jelas kok Mbak. Tapi sebelumnya saya mau nanya Mbak, apakah ada efek samping dari obat-obatan yang akan saya konsumsi nantinya Mbak? Soalnya saya kan lagi hamil ya Mbak. Saya takutnya efek sampingnya nanti akan mempengaruhi saya dan kandungan saya Mbak. Baik Ibu, tentu ada efek samping dari tiap obat. Namun jika efek sampingnya masih dalam kategori ringan, itu tidak apa-apa Ibu. Contohnya seperti efek samping dari obat penurun tekanan darah tinggi, yaitu obat kapropil dan irbesartan. Itu efek sampingnya hampir sama Ibu. Jadi efek sampingnya sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Dan untuk efek samping dari obat gula darahnya itu hampir sama dengan efek samping obat penurun tekanan darah tingginya Ibu. Jadi seperti sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Itu efek samping dari obat yang akan Ibu konsumsi nanti. Jadi jika Ibu merasakan efek samping di luar dari yang tadi saya jelaskan, saya sarankan Ibu untuk kembali berkonsultasi dengan dokter. Mungkin nanti dokter akan mengubah dosisnya atau mengganti obat dengan obat yang berbeda di kelas obat yang sama. Begitu Ibu. Apakah sudah jelas Ibu? Baik Mbak, sudah cukup jelas. Jadi nanti kalau misalkan saya mengalami efek samping di luar dari efek samping yang tadi Mbak sebutkan, saya harus langsung segera berkonsultasi dengan dokter ya Mbak. Baik Mbak, saya sudah mengerti kok. Baik Ibu, jika Ibu sudah mengerti, bisa tolong diulangin penjelasan saya mengenai dosis dan aturan pakainya agar tidak terjadi miskomunikasi antara saya dan Ibu. Baik Mbak, saya coba ulangi ya Mbak. Jadi kan saya dapat 4 macam obat dari dokter. Yang pertama itu ada obat untuk penurun tekanan darah tinggi saya, ada 2. Yang pertama ada kaptropil 12,5 mg yang harus saya minum 1 kali sehari, 1 tablet 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Tapi lebih baik saya minum kalau saya mau tidur aja. Yang kedua ada irbesartan 150 mg yang harus saya minum 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Dan yang kedua itu ada obat untuk pengontrol tekanan gula darah saya supaya nggak tinggi. Yang pertama itu ada glikuidon 30 mg yang harus saya minum 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Kemudian ada akarbos yang harus saya minum 1 kali sehari, 1 tablet sesudah makan pada suapan pertama. Apakah benar saya mengulanginya Mbak? Baik, sudah benar ya Ibu. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya Mbak, saya mau nanya, saya kan punya kebiasaan ya Mbak, saya itu suka mengkonsumsi obat dexamethasone Mbak kalau misalkan saya sakit gigi. Nah saya mau nanya, nanti kalau misalkan saya sakit gigi, selagi saya mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, itu kira-kira bahaya nggak ya Mbak untuk saya dan kandungan saya? Iya Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu sudah berapa lama ya mengkonsumsi obat dexamethasone-nya? Saya kurang ingat sih Mbak udah berapa lama, tapi seingat saya tuh udah lumayan lama Mbak ngelakuin kebiasaan ini. Jadi kalau misalkan saya sakit gigi tuh saya langsung buru-buru aja gitu Mbak minum obat dexamethasone. Baik Ibu, boleh saya minta waktunya sebentar lagi untuk saya menjelaskan tentang obat dexamethasone-nya? Oh iya Mbak, silahkan. Baik Ibu, apa Ibu tahu kegunaan dari obat dexamethasone? Tahu saya sih obat dexamethasone itu buat pereda nyeri Mbak. Ibu, sebenarnya obat dexamethasone itu tidak bisa untuk mengurangi rasa sakit pada gigi. Karena obat dexamethasone ini berfungsi atau berguna hanya untuk peradangan pada giginya Ibu. Jadi tidak bisa untuk menghilangkan rasa sakit pada gigi. Karena obat dexamethasone itu hanya untuk peradangan pada gigi, tidak bisa untuk menghilangkan rasa sakit pada gigi Ibu. Jadi jika Ibu mengalami rasa sakit pada gigi, Ibu sebaiknya minum atau mengkonsumsi obat paracetamol, karena obat paracetamol itu dapat menghilangkan rasa sakit pada gigi. Oh gitu ya Mbak, tapi apakah nanti paracetamol nggak berbahaya Mbak kalau misalkan saya nanti sakit gigi tapi saya juga masih mau konsumsi obat yang diresepkan oleh dokter, terus saya minum paracetamol, apakah nanti nggak bahaya untuk saya dan kandungan saya Mbak? Iya Ibu, tidak berbahaya, namun dikonsumsinya tidak boleh bersamaan dengan obat resep yang diberikan oleh dokter. Sebaiknya diberi waktu jeda antara obat sakit giginya dan obat yang diberikan oleh dokter. Oh gitu, baik Mbak, tapi kira-kira
jedanya tuh berapa lama ya Mbak? Baik Ibu, waktu jeda minum obatnya bisa 30 menit sampai 1 jam ya Ibu. Oh baik Mbak, saya mengerti. Baik, jika Ibu sudah mengerti, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas Ibu? Enggak Mbak, saya rasa udah cukup jelas kok Mbak, saya juga udah ngerti. Baik Ibu, jika sudah cukup jelas untuk obatnya, saya ingin menyarankan untuk menjaga pola hidup sehat, menghindari stres, menjaga emosinya, tidak memakan makanan yang manis dan asin yang berlebihan agar Ibu bisa cepat sembuh. Baik Mbak, terima kasih banyak untuk saran yang Mbak berikan. Saya akan berusaha menjalankan saran yang telah Mbak berikan. Baik Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak kok Mbak, saya rasa udah cukup. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. I would be